Nama saya Saktiani Mangidi SPD, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan. Iya. Baik, iya. Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Baik. Kira-kira apa yang ditampilkan ini? Ini produk, Pak. Produk lifestyle masyarakat. Ini ada keripik pisang coklat. Iya, ada keripik pisang coklat, keripik jahe sama ikan abon wara-wara. Ikan abon wara-wara. Wah, ini yang paling manis. Bagus ceritanya ini, Pak. Beliau ini tugasnya di Dinas Perpustakaan. Tugas di Dinas Perpustakaan. Perpustakaan. Kan gitu, Pak ya. Kira-kira kenapa bisa sampai kepikiran perpustakaan bikin produk yang seperti ini? Ya. Bagaimana perpustakaan ke depan, Bu? Jadi kenapa saya berpikir untuk sampai menampilkan produk ini? Iya. Alasannya karena sekarang Pak, perpustakaan sudah bertransformasi berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca, koleksi buku, sebagai tempat meminjam buku. Namun sekarang perpustakaan dan dia bertransformasi untuk berbasis inklusi sosial, di mana mereka mengembangkan, mereka punya pengembangan diri, potensi-potensi diri mereka sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Iya. Berarti gini, kalau biasanya kan buku yang dikoleksi nih, biasanya buku yang dikoleksi. Sekarang yang live, live koleksi namanya, sudah hidup. Jadi mereka itu Pak, mereka belajar. Jadi mereka apa yang mereka baca itu, ya. Oh, ini ada bukunya, yang mana? Oh, ini lempung ya. Bikin kelompok, bikin perpustakaan di desa, dibimbing sampai membuat begini gitu. Jadi perpustakaan itu bertransformasi ya? Sudah bertransformasi ke inklusi sosial. Bukan lagi hanya tempat membaca, pinjam buku, koleksi buku, namun mereka di situ mengembangkan dirinya, mereka mengembangkan potensi dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ya, artinya kan begini, sekarang awalnya dulu kita bentuk rumah literasinya. Kemudian kita identifikasi komunitas-komunitas yang ada di desa tersebut. Nah, setelah terbentuk, ya mereka kira-kira kebijakan apa untuk mendukung tercapainya program ini? Kebijakan apa yang Ibu dorong dan fasilitasi sehingga bisa? Kemudian kami membentuk tim di milestone kedua. Lanjutnya, kemudian ini sosialisasi. Melakukan sosialisasi ke desa sekaligus koordinasi dan dukungan dalam rangka pembentukan rumah literasi. Setelah kita identifikasi komunitas yang ada di desa tersebut, kita bentuk komunitasnya, Pak. Kita pilih mana yang sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Kemudian kita bentuk rumah literasinya. Setelah terbentuk rumah literasinya, kita revitalisasi sarana dan prasarana. Bangunan tersendiri ini bangunan baru, Pak. Belum ada bangunannya. Jadi waktu Anda melakukan proyek perubahan baru buat bangunannya? Bangun baru. Luar biasa. Jadi ini Pak, mohon maaf. Berapa biayanya Bu dibutuhkan? Saya kerjasama dengan kepala desa. Saya hanya meyakinkan kepala desa bahwa ini tujuan dan manfaatnya daripada rumah literasi ini. Alhamdulillah kepala desanya merespon dengan baik. Kita terbentuk, kami launching dan kami buat produknya itu awalnya itu modal awalnya itu patungan Pak. Iya patungan. Jadi hasil dari penjualan ini karena waktu launching itu luar biasa laris dibeli oleh pengunjung yang datang. Nah modal itulah Pak yang kita putar-putar terus. Luar biasa. Iya kita putar setiap yang laku itu modal. Jadi ada kas dalam komunitas rumah literasi itu terus yang kami putar. Setiap ada produk yang dihasilkan kami jual, jadi itu yang terus luar biasa. Karena itu yang biasa kekhawatiran kita, jangan sampai selesai ini. Nah sekarang nanti setelah selesai, andainya kira-kira posisi Ibu nanti setelah selesai akan ada di mana dalam
kelompok ini. Setelah mereka bisa berproduksi, peran Ibu nanti kira-kira apa yang Anda akan ambil? Sebagai apa ya, pembina relawan. Ya. Para pemirsa sekalian, ini Ya. adalah salah satu produk ini luar biasa dari Ibu siapa tadi? Ibu Lupa? Saktiani Mangidi. Ibu Saktiani Mangidi, ini dari perpustakaan ya. Perpustakaan dan Konawe, Arsip Daerah Konawe Selatan. Konawe Selatan. Luar biasa. Jadi sekarang dari hasil penjelasan tadi ini memberikan gambaran bahwa sekarang perpustakaan sudah mengalami transformasi dari arah yang dulunya itu adalah membaca, sekarang sudah menjadi apa ya? Inklusi sosial. Inklusi sosial. Artinya apa? Menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Luar biasa, ini satu inovasi dan gagasan yang sangat menarik. Tadi saya sudah dapat gambaran. Ternyata ini yang saya sangat salut ini para pemirsa sekalian. Tidak mudah loh. Iya. Ini adalah untuk membangun, menghadirkan dalam waktu 1 bulan harus jadi 1 buah bangunan. Iya. Ini bukan pekerjaannya. Tapi kekuatan kita sebagai ASN, sebagai pemerintah, kita punya namanya jaringan yang namanya kolaboratif. Ternyata di dana desa ini tersedia, di desa semuanya itu ada. Dan ternyata peserta kita ini beliau buktikan. Ternyata melalui dengan kerjasama itu ternyata kalau niat kita itu bagus, sistem pelayanan kita itu bagus, semua akan berjalan. Dan alhamdulillah menghasilkan produk ini. Ini adalah yang namanya sustainable, yang mudah-mudahan ini bisa terbina dengan baik. Dan kedepannya ini akan menjadi sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Amin, ya. Kalau kita sudah namanya produksi secara massal, memang ini adalah gagasan awal, ini akan menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Luar biasa. Terima kasih.